Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Delia dengan NIM 0602 1382 227077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks anekdot. Nah, pengertian teks anekdot adalah cerita yang singkat, menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, anekdot ini mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita yang lucu, kemudian menambahkan unsur rekaan menurut KBBI 5 2022. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, anekdot ini semata-mata bukan hanya untuk lelucon untuk membangkitkan tawa saja. Di samping itu, tujuan lainnya adalah mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri. Selanjutnya, struktur. Terdapat 5 struktur pada teks anekdot. Yang pertama itu abstraksi. Bagian awal dari paragraf terdapat memberikan suatu gambaran umum yang mengenai isi teks anekdot tersebut. Yang kedua yaitu orientasi, suatu kondisi di mana kejadian berawal. Yang ketiga krisis, permasalahan yang utama terdapat dalam teks anekdot atau memunculkan masalah. Yang keempat reaksi, memunculkan reaksi untuk dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam krisis. Yang kelima koda atau reorientasi, itu pada bagian akhir dari teks anekdot. Selanjutnya terdapat ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks anekdot ini yang pertama yaitu bersifat humor, yang kedua bersifat menggelitik, yang ketiga bersifat menyindir, yang keempat bisa jadi mengenai orang penting, yang kelima memiliki tujuan tertentu, yang keenam hampir menyerupai dongeng, yang ketujuh menceritakan tentang karakter hewan dan manusia dan sering terhubung secara umum dan realistis. Yang kedelapan menceritakan manusia pada umum secara realistis. Yang kesembilan yaitu biasanya mengenai orang-orang penting. Kemudian kaidah kebahasaan. Yang pertama, teks anekdot menggunakan waktu lampau. Contohnya, saya tidak bisa tidur sampai semalaman. Yang kedua, teks anekdot menggunakan pernyataan retoris. Contohnya, apakah dia tahu? Yang ketiga, teks anekdot menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contohnya, lalu, setelah itu, kemudian, dan lainnya. Yang keempat, teks anekdot menggunakan kata kerja. Contohnya, pergi, duduk, berdiri, dan lainnya. Yang kelima, teks anekdot menggunakan kalimat perintah. Contohnya itu buanglah, ambillah, kerjakanlah, dan sebagainya. Yang keenam, teks anekdot menggunakan kalimat seru. Langkah-langkah teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Yang kedua, menentukan tokoh yang terkait. Yang ketiga, menentukan peristiwa yang terjadi, latar belakang. Yang keempat, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang kelima, mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang keenam, penyuntingan. Terdapat contoh teks anekdot. Nah, bisa kalian baca di sini untuk teks anekdotnya. Yang terakhir, contoh identifikasi struktur teks anekdot. Nah, ini dia, terdapat 5 pembagiannya beserta di mana saja dialog untuk pembagiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.